Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik aja gak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gak ada yes. Ada. Aduh. Iya. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya, karena kita belum kenal satu sama lain. Mungkin bisa diawali dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Lulu Aulia Ramadhani. Kalian boleh saya panggil dulu, ataupun kak atau ibu, saya kalian aja nggak apa-apa. Sekarang gantian, kalian kenalan satu-satu ya. Mungkin dimulai dari yang ujung sana dulu kali ya. Boleh kak kenalin namanya? Nama aja. Iya. Saya Putri Faiza. Biasa dipanggil Putri. Putri. Halo Putri. Halo teman-teman, nama saya Ratu Ayu. Halo. Dipanggilnya apa? Iya. Ratu Ayu, boleh apa aja? Ratu Ayu dipanggil. Iya ya, silakan. Halo teman-teman, nama saya Reni. Halo Reni. Lanjut. Halo, nama saya Vina, biasa panggil Vina. Hai. Oke, lanjut yang sebelahnya. Halo semua, nama saya Siti Aisyah Syara, biasa dipanggil Aisyah. Lanjut lagi ke kakak yang bisa. Halo teman-teman, nama saya Nafisa saya, biasa dipanggil Raya. Halo Raya. Yang terakhir. Halo teman-teman, nama saya Desti, biasa dipanggil Desti. Mungkin udah pada kenal kali ya, coba dites dulu kali. Buat kakak yang sebelah situ, yang ini namanya siapa? Ya benar, Riri. Iya. Tahu gak namanya siapa? Raya Agina. Sebelum kita mulai kegiatan, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan kita masing-masing. Langsung aja sebelum kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Udah selesai. Aku mau nanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman udah tahu belum sih sebenarnya kita tuh di sini mau ngapain? Belum. Ya, jadi kita tuh sekarang mau konseling kelompok. Sebelumnya teman-teman udah ada yang ikut konseling, pernah ikut konseling kelompok atau bimbingan kelompok atau belum? Udah ada yang pernah atau belum? Sudah sih. Kamu belum? Yang sudah tadi Kamina udah ikut apa? Bimbingan kelompok waktu minggu kemarin. Yang Kak Vina ketahui dari bimbingan kelompok sendiri itu apa? Kayak kita tuh kan berdiskusi apa itu perasaan apa aja yang kita alamin kayak gitu kan. Di sini kan seharusnya itu doang dari Bagus. Iya gitu teman-teman. Jadi kalau bimbingan kelompok kemarin itu kayak kita diskusi tentang masalah yang general ya, yang masih umum. Terus kita bareng-bareng cari cara pencegahannya. Nah sebenarnya konseling kelompok ini mirip-mirip sama bimbingan kelompok. Sorry tadi Kak Ratu ya, udah pernah ikut bimbingan kelompok atau konseling kelompok? Bimbingan kelompok juga. Yang Kak Ratu ketahui sama kayak Kak Vina itu gak kalau bimbingan kelompok? Iya sih, paling bimbingan kelompok kemarin itu kayak cuma diskusi tentang topiknya tuh yang masih general. Iya benar kayak gitu. Jadi kayak kita bahas topik yang masih umum, terus kita fokus untuk cara pencegahannya. Nah, kalau misalnya konseling kelompok ini kita lebih kayak upaya pemberian bantuan lah yang diberikan oleh pimpinan kelompok atau konselor. Itu saya sendiri di sini kebetulan pimpinan kelompoknya untuk memberikan bantuan gitu kepada teman-teman anggota kelompok ini yang kalau misalnya teman-teman tuh lagi ada masalah dan mau diselesain gitu masalahnya tapi nggak bisa diselesain sendiri gitu. Itu konseling kelompok juga biar teman-teman tuh
bisa lebih bisa lebih bersosialisasinya tuh, kalian bersosialisasi atau berkomunikasi bisa lebih baik lagi gitu. Tujuan dari konseling kelompok itu sendiri. Terus juga teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman nanti ada yang punya masalah nih mau diceritain, itu nggak apa-apa banget, karena kita juga kayak bakal menjaga kerahasiaan gitu kan. Terus teman-teman juga harus sukarela, harus terbuka gitu atas permasalahan yang teman-teman hadapi gitu. Jangan khawatir kalau misalnya masalahnya itu akan tersebar luas, karena kita akan menganut asas kerahasiaan itu sendiri. Terus juga biar nanti masalah teman-teman itu bisa terselesaikan gitu, dapat dituntaskan dari konseling kelompok ini. Begitu teman-teman. Sampai sini sudah jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai dan biar lebih meyakinkan lagi kalau misalnya kita tuh akan menjaga kerahasiaan yang kita dapat hari ini dalam diskusi kali ini, kita baca ikrar dulu ya. Teman-teman boleh ikutin saya, nanti saya ngomong duluan, jadi teman-teman ikutin. Terus nanti ada di part teman-teman harus nyebutin nama kalian masing-masing gitu. Kayak misalnya saya Lula Aulia Ramadhani, jadi teman-teman nyebut nama sendiri. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lula Aulia Ramadhani. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala bentuk data atau keterangan yang dari diri saya ataupun dari orang lain, yaitu data dan keterangan yang tidak layak dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Baik, itu dia tadi. Terima kasih. Itu dia tadi ikrar kita. Semoga dengan ikrar ini kita bisa lebih yakin lagi untuk berbagi cerita di sini. Oke, itu tadi dia ya, ikrar dan segala pengertian dari konseling kelompok. Saya harap semuanya bisa aktif dan ikut berbicara ya, biar dinamika kelompoknya juga baik gitu, berjalan dengan baik dinamikanya. Sebelum mulai untuk ke diskusinya, aku mau tanya dulu ke teman-teman nih. Teman-teman udah siap atau belum untuk mengikuti konseling kelompok ini? Insyaallah. Siap semua ya. Kak Ais siap? Kak Desti? Siap. Kak Putri gimana Kak? Siap ya. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih, siapa yang punya masalah dan pengen di atasi masalahnya itu? Boleh angkat tangan. Kakak Riri, ada lagi yang punya masalah? Kak Putri, dari Kakak Riri dulu kali ya. Masalah yang Kak Riri hadapin sekarang nih apa sih gitu? Jadi saya susah mau kemana-mana gitu ya kan, main aja harus di VC, harus ditelepon, harus ada bukti. Kalau Kak Putri sendiri gimana Kak? Saya nggak tahu masalah saya apa, cuman kayak ngerasa akhir-akhir ini kayak aneh lah gitu. Entah itu aktivitasnya keganggu sedikit, kayak susah tidur ataupun apapun itu, tapi saya nggak tahu masalahnya apa. Itu solusinya harus kayak gimana? Kalau dari yang lain ada lagi nggak yang punya masalah yang mau diatasi? Kalau gitu menurut aku tanya ke teman-teman nih, menurut teman-teman yang lebih urgent untuk diselesaikan masalahnya tuh yang mana? Yang masalah dari Kak Rika, yang strict parents, atau dari Kak Putri yang dia ngerasa kayak efektivitas hariannya terganggu karena dia ngerasa kayak punya masalah tapi nggak tahu masalahnya apa gitu ya Kak ya? Gimana nih menurut teman-teman?
Kalau menurutku sih kayaknya yang udah mengganggu ke apa ya aktivitas sehari-hari kali ya, karena kan memang itu mengganggu diri dia sendiri. Kalau karakter gimana menurut Ya sih, menurutku masalah yang aku tuh lebih urgent karena udah mengganggu aktivitas sehari-hari. Mungkin kalau yang istri kan yang orang tua sih yang ini gitu loh, yang batasin sesuatu hal yang masih bersifat positif gitu ya. Iya. Jadi kita tentuin bakal bahas masalah dari Kak Putri dulu gitu ya. Gimana? Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Putrinya sendiri? Selain itu Kak Putri ngerasainnya apa aja? Gak ada sih. Kayak susah tidur gitu aja. Terus efektivitas sehari-hari yang keganggu tuh kayak gimana Kak contohnya? Lebih ke susah fokus gitu. Tapi akhir ini ada yang kayak mengganggu pikiran gitu kan? Enggak, ngerasanya kayak kosong. Tapi biasanya kan kalian susah tidur ya? Itu dalam malam itu tidur nggak? Walaupun sejam 2 jam? Tidur lebih dari 5 jam sih bisa. Tapi bangun kesiangan nggak? Buat biasanya tidur dari abis subuh kan, atau dari sebelum subuh tuh udah bisa tidur? Jam 3-4 Itu menjelang subuh baru bisa tidur ya? Itu kalau bangun tidur tuh suka pusing gitu. enggak sih? Atau kayak hatinya tuh entah dia berdebar terus kayak panik atau kayak gimana gitu nggak? Untuk kondisi Kak Putrinya sendiri. Enggak. Karena kosong aja kali ya perasaannya. Atau itu tadi merasa quarter life crisis atau kayak gimana? Itu ya kan Bisa jadi ya. karena mungkin takutnya di usia yang sekarang lagi bingung untuk menentukan apa arah tujuan untuk hidup gitu kan. Iya sih. Lagi ngerasa kayak gitu ya? Lagi ngerasa kayak gitu. Cuman kayak tiba-tiba banyak aja gitu ya masalah, tapi entah apa yang sebenarnya nggak tahu. masalahnya itu. Mungkin banyak masalah yang masuk sampai nggak tahu masalah utamanya apa. Nah, bisa jadi ya seperti itu. Mungkin karena kebanyakan dipendem juga nggak sih Kak Putrinya, kalau misalkan ada masalah satu nih dulu datang gitu ya. Nah itu Kak Putri langsung ditanya langsung menceritakan kayak ke teman terdekatnya atau kayak udah deh saya pendem sendiri aja dulu atau gimana? Lebih ke pendem sih. Soalnya mikir cerita bakal ngebebanin juga gitu. Ngebebanin orang lain gitu ya? Berarti memang posisinya sekarang itu lagi untuk meledak-ledaknya ya dari semua permasalahan itu Iya, tadi. jadi lebih ke udah gitu. Terus Iya. nangis ujung-ujungnya. Kalau menurut Kak Raya gimana? Sebenarnya kan Kak Putri itu mungkin karena nggak pernah cerita kali ya ke teman-temannya, atau walaupun nggak ke teman-temannya bisa ke orang tua atau orang terdekat yang Kak Putri percaya. Jadi masalah itu tuh numpuk makin numpuk, akhirnya malah bikin aktivitas Kak Putri sendiri terganggu. Kalau menurut aku gitu sih. Iya, daripada ini. Iya, jadi seharusnya diceritain. Kak Putri ini nggak apa sih, kayak deket gitu nggak sama orang tua, jadi apa-apa kesalahannya cerita gitu? Enggak? Bisa jadi mungkin ya dari Iya. salah satu. Mungkin salah satu juga nggak ada tentang cerita. Iya. Jadi tadi menurut Kak Raya kayak gitu ya. Sekarang menurut Kak Riri gimana sih Kak? Emang Kak Putri nggak main sosmed gitu, kayak cerita di CF atau di Twitter gembokan gitu kan? Biasanya kayak kalau aku nih ada masalah gitu, terus kayak yang aku rasa kalau cerita ke orang tuh nanti ini orang cepu nggak ya gitu, ini ngebebanin dia nggak ya. Jadi aku tuh cerita aja di Twitter, ngadu lah segala macam di Twitter ya, walaupun emang nggak ada yang baca, tapi kan seenggaknya ini bisa ya bisa ngerenyahin Emosinya ya. Bagian dari meluapkan diri. Iya. Gitu. Kak Putri udah pernah coba hal itu belum sebelumnya?
Coba di IG. Instagram. Ringan kan nggak? Lumayan sih. Itu tiba-tiba datang lagi gitu Iya. ya. Jadi susah. Kurang puas gitu. Meluangkan. Kalau dari saya ya, ya pasti kita mungkin pernah lah ya mengalami yang namanya sulit tidur, insomnia, ya dan segala macam yang pastinya ada alasannya. Terus kalau kayak aku tadi sendiri, kalau menurut saya betul apa kata Raya sebelumnya, kalau mungkin ya karena emosinya nggak tersalurkan, jadi menumpuk, jadi yang pada akhirnya kayak kita jadi bingung sendiri ini sebenarnya kita tuh kenapa sih, kita lagi apa ya, lagi mau apa ya, kok kayaknya tadi dibilang sama Kak Putri kosong aja gitu perasaan. Terus kemudian juga tadi kata Kak Riri, emang harusnya baiknya kalau menurut saya emosi itu emang harus disalurkan, karena seperti tadi susah tidur sendiri kan membuat aktivitas kita jadi nggak efektif, kita jadi mudah kurang fokus, kita jadi pokoknya jadi karena satu masalah yang kita sendiri nggak tahu penyebabnya, misalkan kita susah tidur tapi kita sendiri nggak tahu penyebabnya, malah jadinya ke kehidupan kita, ke cara kita hidup sehari-hari itu mengganggu banget. Jadi emang sebenarnya salah satu cara yang menurut saya adalah ya dengan tidak menyimpan cerita itu, maksudnya menyimpan masalah itu sendiri. Benar, setuju sih apa yang dikatain sama Kak Aisyah tadi. Sama kalau misalkan kita kayak pendem sendiri itu nanti dibunuhnya tuh sekarang, jadi kayak malah banyak Malah bikin perasaan kita sendiri dari gelisah, berpengaruh hal apapun di kehidupan sehari-hari nantinya. Bahkan buat kedepannya nanti bakal mungkin menyebabkan diri sendirinya bakal terganggu gitu. Dan dengan adanya masalah yang menumpuk itu kan berarti masalahnya tidak terselesaikan kan, apalagi kalau misalnya ya jangankan tersalurkan, jangankan bisa didengarkan orang lain atau kayak gimana, untuk diselesaikan aja nggak bisa. Dan masalah yang nggak selesai itu sebenarnya juga bukan berarti masalahnya hilang, Iya. gitu. Masalahnya ada gitu, cuma kita aja yang mungkin Lari dari masalah itu. gitu. Jadi mau kapanpun kalau ketika masalah itu kita nggak coba untuk reach out gimana cara nyelesainnya gitu, kita pendam sendiri aja ya, masalah itu meskipun kita udah lupa nih sama masalah itu tetap ada, masalah itu pasti bakal tetap datang lagi. Jadi mungkin itu kenapa kamu merasa kosong, merasa sebenarnya yang nggak tahu masalahnya juga apa, justru karena masalah-masalah sebelumnya itu belum terselesaikan. Oleh karena itu kamu merasa kayak jadi ya udah gimana gitu, nggak punya penyelesaian sendiri gitu. Setuju. Iya, dari hal kecil itu aja yang apa sih yang biasanya kita ya lah masalah ini doang, nggak apa-apa lah, pendam aja. Itu kan bisa walaupun maksudnya kecil gitu. Nanti kan ada suatu titik nanti kita malah bikin merendahin diri kita sendiri gitu loh. Malah yang asalnya udah bener-bener ngilangin loh kayak yaudah nggak apa-apa, tapi nanti di kedepannya malah kayak kenapa ya kayak gini. Kan kalau emang kitanya dari waktu itunya masalah sekecil apapun diselesain, kitanya udah jadi udah punya pegangan gitu loh. Jadi kalau punya masalah kayak gini, gue harus gini gitu sih. Nah, kalau dari Kak Putri sendiri nih, gimana menurut Kak Putri dari penjelasan teman-teman yang lain tadi? So tadi penjelasan teman-teman ya, benar sih apa yang dikatakan sama kalian. Kayak saya selalu mendam masalah saya sendiri, itu juga termasuk dari lari kan dari masalah, karena saya mikir ribet buat cerita ke teman gitu. Jadi lebih baik ya udah pendam aja gitu. Biasanya kalau misalnya Kak Putri kan susah nih buat tidur, kayak tidur jam 4, jam 5, itu yang tengah malam dilakuin itu apa sih? Kenapa ya? Jadi main HP yang bikin gak ngantuk gitu. Iya, Kalau lepas HP gitu bisa nggak buat tidur? bisa aja, cuma lama buat tidur. Tetap lama ya walaupun udah nggak megang HP. Jadi sama aja nggak sih? Jadi main Pegang HP sama gak pegang HP. tetap aja emang dari dirinya tuh nggak mau tidur gitu.
gitu. susah. Cuma nih untuk Kak Putri gitu ya, kalau misalkan lagi pas main HP gitu, ada nggak sih entah apa yang bikin ke trigger juga, jadi nanti tiba-tiba ujung-ujungnya kayak nangis atau gimana gitu pas lihat HP-nya itu tuh, yang entah ada iya gitu. Sepertinya. Ada sih perasaan kayak gitu, kayak misalkan lagi main sosmed, entah itu Instagram atau scroll TikTok, tapi kan muncul kan video-video yang video lagi nih, jadi udah mikir lagi terus nangis lah atau apa gitu. Kalau lagi nggak pegang HP suka tiba-tiba kelintas gitu nggak masalahnya gitu. Kayak Kan kalau lagi nggak coba pegang HP gitu. biasanya ngelamun atau apa gitu kan, nggak ada apapun gitu. Kalau kayak gitu jarang sih, cuma ya pernah gitu. Oh ya, tapi pernah ya kayak gitu. Lagi coba tidur tapi tiba-tiba muncul lah gitu pikiran yang bikin sedih gitu. Terus kalau misalkan nih udah merem gitu ya, tapi terus tiba-tiba kayak kebangun lagi gitu gak sih? Takutnya kan kayak merem, aduh pusing gitu kan, gak bisa tidur, terus yaudah deh main HP lagi aja kayak gitu apa enggak, tetap dimeremin aja, tapi nanti tiba-tiba udah merem sendiri gitu. Takutnya kan ada gitu. Iya mencoba tidur, Udah tapi nggak bisa mau tidur tiba-tiba ada yang ganggu nih jadi bangun lagi. Tadi kan Kak Putri bilang Kak Putri nggak merasa nggak enak lah ya kalau harus menceritakan masalahnya ke orang lain, terus merasa agak ribet juga untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Terus tadi juga Kak Putri udah coba untuk menceritakan masalahnya lewat Instagram ya, lewat aplikasi gitu. Aisyah agak besar ya suaranya kan. Oke. Ya jadi tadi kan Kak Putri udah bilang juga kalau Kak Putri susah buat ya mengkomunikasikan masalahnya, terus agak sedikit ngerasa terbebani juga dalam menyelesaikan masalah. Kemudian juga udah pernah nyoba juga untuk menyelesaikan, udah pernah coba juga untuk menceritakan masalahnya gitu. Tambah tadi katanya dari orang tua sendiri juga ya bukannya nggak dekat gitu, cuma tidak ya tidak apa ya, kayak nggak terbuka kok. Iya bukan hal yang wajar gitu, nggak yang curhat kayak gitu enggak gitu sama orang tua, karena mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau Kak Putri sendiri tadi tadi kan Kak Putri udah bilang kalau misalnya di Instagram ada feedback dirinya kan kayak merasa lebih plong itu kayak gitu. Kalau untuk bercerita ke teman gitu, kira-kira ada nggak gitu teman yang menurut Kak Putri kita nggak perlu pikirin teman yang banyak teman, kira-kira ada nggak menurut Kak Putri teman yang bisa dipercaya gitu, bisa jadi tempat ceritanya gitu. Kira-kira ada nggak? Ada, cuman kalau misalkan mikir lagi gini, kebanyakan cerita kalau ke dia ya terbebani nggak sih? Terus takut mikir lagi dia ngomong aja sih jangan berarti ya berarti lu belum percaya. Iya, berarti dari segala dari masalahnya Kak itu Putrinya. bukan untuk diceritain ke orang tersebut gitu loh. Ada yang akan juga Ya, atau ada doi gitu yang bisa buat rumah lagi. buat pulang ya, buat rumah. Bagaimana Kak Putri? Atau sama doi juga gak usah deh, mending gak usah cerita apa gimana? Cerita sih. Tapi tetap aja gitu ya. Iya. Gak sepenuhnya cerita sih ya. Karena itu juga masalah privasi. Iya. Iya sih. Tapi kalau Kak Putri sendiri merasa terbebani itu ya karena emang merasa terbebani aja, atau sebelumnya udah pernah cerita tapi mungkin Responnya dengan kita kasih cerita itu malah kurang, atau sampai ya kita cerita lu ya atau kayak ya udah dari diri atau emang pikiran aja. Dapat respon yang gak baik lah gitu dari itu. Kalau respon lo selalu sih bagus sih, sesuai. Cuman kayak lebih pengennya juga nggak.
kayak cerita ke Lavina atau siapa gitu, gak usah ngasih solusi, yang penting kayak dengerin. Iya. Jadi cuma butuh didengar. Iya, karena kadang kebanyakan kalau kita cerita Tapi dihakimi. terus malah dia cerita balik itu Ada nasi. Banyak sih ya. Iya. Kompak ya. Apa pernah merasakan yang lainnya? Pengalaman kayaknya ini. itu udah suka gitu. Kalau lo nggak mau ngasih solusi udah Dengerin aja. kalau mau cerita ya udah sabar. Iya, ganti ya. Iya. Lagi ngomong dipotong. Iya, gue juga sama gitu ya. Iya. Belum mau mending. Biasanya cut off ya. Kalau dari kamu sendiri balik lagi ke masalah susah tidurnya, pernah nggak sih kepikiran mungkin untuk ngelakuin hal yang enggak misalnya yang bisa membantu tidur gitu, kan cari dia mencoba cari Google gimana ya biar kita bisa tidur, gimana biar kita bisa mengurangi insomnia gitu, pernah nggak? Enggak, karena mikir itu malah gitu. Iya sih kalau mau lagi ya. Enggak pernah sih. Karena takut kecanduan juga. Kayak olahraga gitu. Ada Ada. nggak sih? Kayak misalnya nari, nyanyi atau apapun yang bisa Nulis, menyalurkan nulis. masalahnya gitu. Lebih ke nyari kegiatan yang bikin capek. Oh, Tapi kayak benar. kayak kan keluar kelas kan main-main gitu. Iya. Aku tidak ada mancing. Terus ya udah sampai capek, bener-bener capek gitu. Biar nanti kelompok tinggal tidur apa. Ya biar fisiknya tuh Iya. Walaupun nanti kepikiran lagi masalahnya, tapi sebenarnya kan. Iya. Kadang juga walaupun udah capek nih di luar, nyampe rumah tuh mau tidur juga nggak bisa, padahal badan itu udah capek, kan gitu kan? Masih enggak sih. Kadang tuh itu iya otaknya tuh kan kayak otak tuh masih pikir. Aku biasanya kalau kayak gitu tuh ini tahu kan kata orang-orang dengerin suara-suara ya. Oh iya kan, tapi aku nggak ngaruh. Works gitu ya. Jadi aku merem terus dengerin napas sendiri tuh jauh lebih tenang karena ngerasa napas para mau tidur kan teratur gitu ya. Nah jadi mancing kita buat tenang juga. Kita tidur tapi kipas tuh berisik. Kita ganti ya Pak ya. Jadi napas sendiri kadang-kadang nggak. Oh, oke. Jadi nggak bisa Coba nih. sih. Atau enggak? Iya. Kadang tuh kan ada gitu ya, pengalaman sendiri sih kalau misalkan emang susah tidur tuh kayak setel aja gitu podcast gitu. Jadi ibaratnya kita tuh kayak merasa ada temennya gitu kan. Ngedengerin orang ngomong. Jadi kayak ya udah tiba-tiba merem aja gitu. Rasa didongeng ya? Iya. Murotal biasanya orang-orang Kepanasan. Kamu kepanasan? Enggak. Enggak, emang kipasnya mati aja kan. oh masya Allah dari nyabar ya Disapu loh sama dia. Tadi kan udah tadi kan kalau tadi Kak Ratu bilangnya kalau tidur tuh berarti kan mendengarkan yang tenang gitu. Kalau Kak Pina kayak podcast gitu. Kalau Kak Putri sendiri yang tipe tidurnya yang emang harus tenang dulu gitu atau dengar suara atau dengar dulu. suara. Oh, lebih tenang gitu. Oke, jadi kalau misalnya kan kalau itu harus hening kalau mau tidur. Jadi kalau kepala berisik itu yang bikin gak bisa tidur gitu ya. Iya sih. Ya make sense lah ya. Dengan kepalanya berisik. Iya. Ada yang dipikirin. Oke, lanjut dari Kak Putri gimana dia lain? Jadi baiknya gimana sih solusinya? Kalau permasalahan dari kayak Putri tadi itu ya. Kalau dari aku ya, kalau aku gak bisa tidur, kan aku tuh biasa tidur jam 9, jam 10 terus udah tidur ya. Cuma kadang kalau jam 12 belum tidur aku suka bikin susu hangat gitu. Jadi nanti dia kenyang, ngantuk tidur. Iya sih, sekarang tuh kan kayak pikiran sama perut tuh Harus harus balance gitu. Kalau aku sih itu sih tadi tuh
dengerin kayak podcast atau nonton YouTube kayak sampai ketiduran kayak gitu. Itu sih soalnya betul. Coba gimana kalau kita tuh gimana kalau memang tadi kan katanya hening ya, terus kata Fatima tadi coba aja dulu nonton podcast atau dengar podcast gitu ya, siapa tahu bisa ngebantu gitu ya, mungkin bisa dicoba cara supaya yang gak hening, karena mungkin justru hening itu yang bikin baru saja ya, yang dari kepalanya banyak bisik. sih mungkin yang karena yang tadi kita sebutin itu adalah secara usaha kita ya, mungkin sebagai orang yang beragama kita mungkin bisa untuk ketenangan hati misalkan, bukan untuk ya minta ditenangin hatinya atau seperti apa gitu, karena itu salah satu yang paling penting juga, karena tadi sudah tidurnya sendiri bikin aktivitas kita jadi acak banget lah gitu. Jadi mungkin bisa dengan cara tadi ya, bisa juga dengan cara yang lebih ke dalam diri gitu ya, misalkan ya ibadah atau kayak gimana, atau menceritakan baca Quran ya gitu, sholat ya gitu, seperti sholat malam itu ya kan lupa Nah tadi kan Kak Putri nggak percaya gitu ya kalau untuk cerita ke teman, bisa deh lewat dari abis setelah sholat itu Kak Putri cerita sama yang mencintai gitu. Karena pasti dengar ya. Iya pasti kan ya ibaratnya bisa kita bisa meskipun kita nggak tahu gimana caranya, tapi insya Allah ada jalannya gitu. Betul, jadi kayak diri kita juga lebih tenang, udah membebaskan cerita apapun. karena kalau udah cerita sama Allah langsung tuh kayak nggak ada sanggahan nggak sih ya, kayak apa aja pasti kita luangin aja, mau sampai nangis sekalipun ya orang tuh nggak akan tahu gitu, udah aja Iya, tapi dengan jangan lupa untuk tetap berusaha secara ini seperti yang disebutkan tadi, emosi ya, jadi seimbang lah antara sama Tuhan, antara usaha sama Kalau dari yang lain ada lagi nggak solusinya yang mau dikasih buat Kak Putri? mungkin sama sih sebenarnya. Kalau Raya? Kalau aku sendiri biasanya kalau misalkan emosi saat tidur tuh biasanya ngelakuin hobi sih. Dia ngelakuin hobi, dan emang kayak kata Kak Putri itu kan bikin capek, nah kalau udah capek tidur kan bisa tidur. Jadi bisa dilakuin ya kayak Kak Putri ngelampiasin ke tadi masing dan Tapi coba aja cari untuk hobi yang di dalam rumah gitu loh, biar nggak perlu keluar, kan kalau keluar tengah malam juga kan risih ya. Iya, itu masih Makanya dia kan bisa sore ya Kak. jadi tidurnya sore gitu. Capeknya Sore itu beraktivitas sampai malam. Oke, kalau gitu ada yang mau nyimpulin nggak dari konseling kelompok kita pada hari ini? Siapa yang mau nyimpulin? Boleh. Kalau mungkin dari tadi permasalahan yang lagi dirasain sama Kak Putri ya, sudah juga dikasih solusi sama teman-teman semua. Mulai dari ini apa sih tentang permasalahan sekecil apapun tuh tolong dihadapin lah gitu, jangan disepelein, jangan apa sih, jangan rendahin diri. Terus minum susu juga bisa bisa dicoba. Terus dari mendengarkan hal-hal yang udah di podcast ataupun suara-suara yang sifatnya itu bikin tenang, itu dicoba aja dua-duanya. Mungkin yang Kak Putri suka yang tentang healing itu malah bikin berisik gitu loh di otaknya, di pikiran kita tuh. Coba coba ikutin yang kata Afgan di dalam podcast, itu bisa nggak efektif nggak buat tidur Kak Putri sendiri. Itu sih. Gimana Kak Putri udah jelas belum? Kira-kira udah dapat belum solusinya? Jelas sih. Aku mau tanya nih sama Kak Putri. Kan Kak Putri tadi udah mendengar dari penjelasan pertama, udah dikasih saran juga solusinya seperti apa untuk permasalahan Kak Putri gitu. Nah, Kak Putri sendiri kira-kira mau nerapin
solusi-solusi yang udah dikasih teman-teman nih mulai dari kapan? Oh, mulai dari hari ini berarti ya mau diterapin ya. Oke. Kalau gitu semoga Kak Putri nantinya bisa coba dan bisa meringankan lah ya, bisa mengatasi hal-hal seperti itu tadi. Kalau gitu kita langsung aja kali ya kita bahas pertemuan kita yang akan datang. Teman-teman kira-kira mau kapan lagi lakuin bimbingan mau ngelakuin konseling kelompok kayak gini? Mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita tanya perkembangan dari Putri atau dari teman-teman nanti ada yang mau cerita lagi boleh. Kira-kira enaknya kapan? Depan di hari yang sama, di jam yang sama, Cuma 2 minggu lagi tuh udah selesai. Dan kalau 2 minggu lagi itu masih mulai Jadi kita juga lihat perkembangan dari Kak Putri ya. Nah, iya, betul. Setuju seminggu lagi di hari yang sama di waktu yang sama ya kita ketemu lagi. Nah semoga harapan teman-teman juga Kak Putri bisa ngikutin sarannya dari teman-teman, solusinya bisa worth lah gitu ke Kak Putrinya, bisa jadi meringankan gitu ya. Semangat terus Kak Putri, jangan banyak sedih, jangan merasa sendiri. Pokoknya kita semua di sini ada Kak Putri. Kalau ada masalah yang lain-lain boleh diceritakan di sini karena kita nggak akan menyebarluaskan masalah yang sedang dialami sama Kak Putri. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah berkenan untuk ikut konseling ini. Terima kasih juga Kak Putri udah mau berbagi cerita, Kak Putri udah terbuka sukarela gitu ke kita. Terima kasih juga teman-teman yang udah ngasih solusi. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang. Mohon maaf juga Kak Putri kalau ada kata-kata yang menyinggung. Cukupkan sampai sini konseling kelompok, kita ketemu lagi minggu depan. Nah, karena kita tadi di awal dengan doa, kita akhiri dengan doa lagi ya pertemuan kali ini. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good.